Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali ingatkan yang senantiasa kita berdoa kepadanya, Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Hendaknya orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu menghafalkan doa dan kisah ini. Doa ini tentunya doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau doakan siapa? Ibnu Abbas, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Doa inilah menjadikan Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir, disebabkan keberkahan dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi, ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini pemahaman terhadap agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Ta'wil itu maknanya tafsir. Di antara makna ta'wil adalah tafsir, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian kita melanjutkan di pertemuan kali ini di surah Al-Haqqah. Al-Haqqah dia surat apa? Makkiyah. Apa maksud dan tujuan suratnya? Menetapkan bahwasanya hari kiamat dan balasannya apa? Tidak ada keraguan padanya. Hak dan tidak ada keraguan padanya. Fokus iksan. Qala ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, ya, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً. Dan diangkatlah bumi dan gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Jadi ini kita sudah maknai di juz 30 dahulu, khususnya di surah Al-Hujurat, bahwasanya sangkakala ditiup berapa kali? Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Tiupan pertama menghancurkan segala sesuatu. Tiupan yang kedua menghidupkan khususnya manusia, jin dan hewan-hewan. Kemudian dimintai pertanggungjawaban. Itu ya di antara makna di sini. Maka dari itu kata Allah, ketika ditiup sangkakala dengan tiupan sekali saja, 1 kali tiupan, ya, yang dengan tiupan itu maka terangkatlah itu, gunung-gunung itu, yang kemudian keduanya akan dibenturkan. Jadi yang datar, yang tinggi dibenturkan, gunung satu gunung lain dibenturkan, sehingga keduanya bagaikan debu yang berterbangan. Maka disitulah terjadi mahsyar. Tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada yang rendah. Itu namanya mahsyar, sesuatu yang terbentang luas. Ya, kemudian setelah itu dibangkitkanlah apa-apa yang ada di bawahnya. Ya, walaupun ini pembicaraan yang panjang, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menukil luas apakah mahsyar itu bumi yang lain atau bumi yang sekarang kita tinggali. Itu menjadi pembicaraan yang luas. Ada yang mengatakan yauma tubaddilul ardi ghairul ard, hari digantikannya bumi dengan bumi yang lain. Ada yang mengatakan bumi ini
Akan tetapi bumi ini tidak ada lagi tinggi, tidak ada lagi rendah. Bumi ini yang dari letusan tadi, benturan tadi, yang dimana akhirnya terpukul rata. Ada juga mengatakan tidak, bumi ini sudah hancur, diganti dengan bumi yang lain. Ya, dan yang keduanya memiliki indikasi-indikasi yang kuat. Kenapa? Kalau diganti dengan bumi yang lain, mudah bagi Allah. Sebagaimana firman tadi, mengangkat semua roh-roh ya yang ada di alam kubur kemudian dipindahkan ke alam lain. Ataukah jasadnya semuanya sudah hancur lebur, kecuali jasad para nabi dialihkan ke bumi yang lain. Atau dengan cara yang kedua, memang bumi ini saja yang dibangkitkan nanti terbelah, kemudian turun hujan, kemudian ya tulang sulbi itulah yang tumbuh dengan sendirinya membelah bumi, kemudian ya disitulah yang dikatakan pada masyar yauma taqumur ruh. Ya ini, jadi ada dua penafsiran, yang kedua indikasi ini saling menguatkan. Apa kata Allah? Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Jadi ini nama dari nama hari kiamat apa? Al-Waqi'ah. Kalau yang tadi Al-Haqqah, Al-Waqi'ah. Kemudian apa lagi nama hari kiamat? Al-Qari'ah, At-Tammah, As-Sakhah. Kemudian Al-Qiyamah, Yaumul Akhir, Al-Hasyr, Yaumuddin. Itu semua nama-nama dari nama hari kiamat. Wanshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Dan ketika tiupan itu disebabkan dahsyatnya tiupan itu, langit menjadi terbelah. Bayangkan kalau langit menjadi terbelah, bintang-bintang berjatuhan, planet satu dengan planet yang lain saling bertabrakan. Ya, pada hari itu menjadi lemah itu langit. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Maka pada saat itu malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy. Menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Di sini menunjukkan dalil bahwasanya malaikat itu memiliki kepala. Di ayat lain bahwasanya malaikat memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 4, ada yang 8. Ya. Dan pada saat ini malaikat arsy-nya Allah, makanya ini yang dibuat. Ada yang mengatakan arsy kan terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan arsy adalah kursi. Ada yang mengatakan arsy itu adalah pijakan kaki. Ada juga yang mengatakan arsy itu adalah tiang-tiang dari kursinya Allah. Ya. Di sinilah ini coba lihat malaikat. Pada saat itu wa yahmilu arsya rabbik. Pada saat itu yang membawa arsy Tuhanmu. Fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada saat itu ada 8 malaikat yang membawa. Jadi ada 8 malaikat yang menjunjung arsy. Ketika bergetarnya langit itu, saking kuatnya getarannya membutuhkan banyak malaikat. Kalau sekarang itu yang menjunjung arsy-nya Allah hanya ada 4 malaikat. Sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang arsy-nya Allah dipikul oleh berapa malaikat? 4. Di kemudian hari ketika ditiup sangkakala, bergetar arsy, membutuhkan banyak lagi yang kalau sepertinya kita ini. Sekarang ini bangunan masjid. Mungkin kalau cuma 3 tiang masih goyang mungkin. Sehingga membutuhkan tiang-tiang yang lain. Sama dengan itu. Kalau misalnya kita angkat misalnya ini meja. Kalau satu orang yang
kaki mungkin miring-miring begini. Baru ada lagi yang goyang-goyangkan. Tapi kalau 2 apalagi kalau 4 kira-kira masih goyang tidak? Kemungkinan kecil sudah tidak. Ya, begitu juga arsy-nya Allah. Jadi seakan-akan ini anggaplah ya ini kursinya Allah, arsy-nya Allah. Di sinilah ada yang pikul para malaikat. Ada yang mengatakan arsy-nya Allah, ini anggap kursinya Allah. Ada tempat naiknya begini. Pijakan kakinya naik ke kursi kerajaannya Allah. Ada yang menganggap bahwa arsy itulah tempat duduknya Allah. Ada yang mengatakan beda kursi, dia kursi itu kursinya, arsy-nya itu pijakan kaki dan itu lebih kuat. Bahwa arsy adalah hanyalah pijakan kaki. Jadi baru pijakan kakinya itu sudah dipikul oleh berapa orang tadi? Ya bukan orang, malaikat. 8 malaikat. Salah satu yang memikul adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya di akhir. Dan banyak sebab dari sebab-sebab yang menggetarkan arsy Allah. Ya, salah satunya ini yang menjadikan bergetar arsy Allah disebabkan dahsyatnya tiupan sangkakala. Ada juga yang menjadikan benar dalam hadis yang sahih bahwa yang menjadikan bergetar arsy Allah ya di antaranya dengan kematiannya Uwais Al-Qarni. Siapa yang tidak kenal Uwais Al-Qarni? Seorang tabi'in yang berbakti kepada orang tuanya, yang rela berkorban dengan harta jiwa dan raganya untuk berbakti kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarni ini dia tidak dikenal di bumi. Tidak ada yang kenal, dia orang miskin. Dia bukan orang terlalu alim begitu sehingga dia dikenal. Tadi ketika meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Arsy Allah goyang. Kenapa? Saking dahsyatnya ruhnya, para malaikat bercucuran turun untuk merebut dan menjemput ruhnya ini. Uwais Al-Qarni. Maka dari itu sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, bahwasanya Umar, kalau datang Uwais minta doa kepadanya. Umar ini, siapa yang kenal Umar yang kata Nabi, seandainya ada Nabi setelahku, maka Umar yang menjadi Nabi. Dia dikenal Al-Faruq, memiliki rajulun mulhab. Dia sebagai pembeda orang-orang munafik takut sama dia. Kalau berbicara tidak tawar-tawar, tidak ada bermuka dua. Jangankan orang munafik, setan saja kalau Umar melewati suatu lorong, maka setan mencari lorong lain. Bagaimana itu keimanannya Umar? Baru lewat lari setan, tidak ada yang mau mendekat. Ya, ini Umar disuruh minta doa kepada siapa? Uwais Al-Qarni. Apa amalannya Uwais Al-Qarni? Kenapa sehingga dia dimuliakan sekali? Amalannya karena dia berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya di rumah seorang diri, dalam keadaan tua renta, sakit, tidak ada yang cebok, yang berikan makan, yang carikan nafkah kecuali dia. Yang pada saat itu jiwanya menggebu ingin ketemu Rasulullah. Tapi dia tidak bisa begitu saja meninggalkan ibunya karena perjalanan dari kotanya, dari Kartakal pergi ke Rasulullah itu membutuhkan beberapa hari perjalanan. Kalau dia tinggalkan, siapa yang rawat ibunya? Siapa yang cari nafkahnya? Siapa yang mau cebok ibunya? Siapa yang mau mandi ibunya? Akhirnya dia menahan diri untuk tidak ketemu dengan Rasulullah disebabkan merawat orang tua. Sehingga dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa melihat Rasulullah secara langsung disebabkan orang tua, tapi ini juga perintah. Dia lebih mendahulukan orang tuanya dibanding ketemu Rasulullah. Tapi suatu hari dia meminta
kepada ibunya agar pergi berjumpa dengan Rasulullah 1 hari saja. Akhirnya dia diizinkan oleh ibunya. Akhirnya ibunya dirawat oleh tetangganya. Ketika Uwais pergi ke sana, ternyata dia hanya ketemu dengan istri Nabi. Tidak mendapati Nabi pada saat itu. Nabi tidak berada di rumahnya. Akhirnya dengan kecewa, Uwais langsung pulang. Kenapa? Karena khawatir orang tuanya. Ya, terlalu lama berpisah. Kalau dia tunggu, besok juga belum tentu berjumpa dengan Nabi. Orang tuanya dalam keadaan kelaparan, orang tuanya dalam keadaan kesusahan, orang tuanya dalam keadaan kesedihan, sehingga dia tidak mau tinggalkan. Akhirnya baru tiba, tidak berjumpa dengan Nabi, pulang lagi. Dan di antara amalannya Uwais Al-Qarni, dia pernah menggendong ibunya, didengek ibunya, mulai dari Al-Qarni sampai ke Baitullah. Kalau kita kira-kira kalau perjalanan berhari-hari didengek ke Makkah, didengek ke Madinah, didengek ke Oranna, didengek ke makananna, berjalan berhari-hari, kira-kira mampu kita tidak? Di tengah padang pasir, hujan kehujanan, panas kepanasan, datang hewan buas, silat. Bagaimana? Beliau itu yang dia lakukan. Bayangkan saking cintanya ke ibunya. Nah, dia itu ibunya berjalan berhari-hari, pulang balik, panas kepanasan, hujan kehujanan, ya, dan dia bawa ke tawakkal. Nah, ini dahsyatnya ini berbakti kepada orang tua, ya, apalagi yang dalam keadaan sakit. Utsman saja itu dilarang untuk pergi mengikuti perang, ya, pada saat suatu perang. Di situ sakit dari anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya Utsman tidak ikut berperang, ya, yang ternyata pada saat itu sakitnya dari anak istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pula yang menjadikan ajal menjemputnya. Di sini memberikan pelajaran, ini pelajaran tentang kisah Uwais, bahwasanya di antara yang menggetarkan arsy Allah adalah kesolehan seseorang, kematiannya orang soleh, ya, khususnya dengan amalan yang dahsyat, yaitu amalan berbakti kepada orang tua. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, pada hari, ya, kiamat nanti, ketika ditiupkannya sangkakala, pada saat itu apa? Ada berapa malaikat yang memikul arsy? Ada 8. Kalau sekarang berapa malaikat? Ada 4. Di antaranya malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Allah, pada hari itu kamu tidak dihadapkan kepada Tuhan. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ya. Semuanya dinampakkan. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Yang seluruh dosa-dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa yang tertanam di dalam hati kita, dosa kemaluan kita, dosa langkah kaki kita, semuanya dinampakkan. Tidak ada yang tersembunyi pada saat itu. Makanya dijelaskan dalam hadis yang sahih, ada yang datang kepada Allah memiliki perut, itu perutnya sebesar gunung. Kenapa? Karena dia memakan makanan yang haram, makan riba, makan harta anak yatim, makan harta penipuan, makan harta riswah. Jadi dia dibangkitkan dalam keadaan perutnya sebesar gunung. Ada orang yang datang kepada Allah dengan mukanya yang ada hanya sebelah saja, miring. Sebelahnya nampak ada mukanya, sebelahnya tidak. Bagi siapa yang menikah tapi tidak berlaku adil di antara istri-istrinya. Ada orang yang datang nak pukul-pukul di wajahnya, dia terus cakar-cakar wajahnya.
Inilah orang-orang yang bermata dua, orang-orang yang bermuka dua, yang kalau berbicara ke yang satu yang ke lain itu berbeda, orang-orang munafik. Ada orang yang datang ke hadapan Allah dengan cara terjungkir diseret, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nanti kita akan baca di sini. Dia tidak mau, tapi dengan terpaksa harus ditarik. Ya, ada orang yang datang kepada Allah dengan yang dimana dia bahkan tidak memiliki sesuatu apapun. Ya, seakan-akan pada saat itu nampak seluruh dosanya. Dia hanya tertunduk kepada Allah. Itulah orang-orang beriman. Datang kepada Allah dalam keadaan tunduk, takut, tidak mau bicara apa-apa. Ya, sampai dia ditempatkan, kau dosamu, dosa ini, dia cocok. Iya, astagfirullah. Ya, ini yang takut datang, tidak mengelak. Dia tahu bahwa nanti akan ada perjumpaan ini. Nanti kita akan bacakan bagaimana kesaksiannya. Qala ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan dengan tangan kanannya catatan kitabnya, karena kitab seseorang itu tergantung di lehernya. Jadi pernah dilihat ada gantungan baru ada kitab. Nah, begitu semuanya. Jadi di sini ini nanti di hari kiamat dibangkitkan ada kayu. Kemudian ada catatan amalan di situ, dilihat semuanya. Catatan yang besar yang ada di para malaikat itu catatan akan diberikan. Kalau kebaikan lebih banyak kita dikasih melalui tangan kanan. Ya, apa dia katakan? Ha'umqra'u kitabiyah. Ambillah, baca itu kitabku memang. Bahwa kitabku saya sudah catat di dunia lebih banyak kebaikanku dibanding keburukanku. Ini hari sudah saya persiapkan memang. Saya sudah mengikuti Rasul. Ya, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Saya sudah persiapkan itu. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka pada saat itu dia dalam keadaan kehidupan yang diridhoi. Nah, tahu bila persiapkan. Ini orang-orang yang beriman dan beramal, orang-orang yang cerdas di dunia. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang cerdas? Kata Nabi, orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan hari akhiratnya. Itulah orang yang cerdas. Kata Allah Azza wa Jalla, fi jannatin 'aliyah qutubuha daniyah. Mereka inilah yang dalam mempersiapkan dengan amal-amal soleh untuk akhiratnya, mereka berada dalam surga yang tinggi. Jadi kemarin jannatun apa? Jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Ini lagi jannatun 'aliyah, surga yang ditinggikan. Karena ada surga yang pertengahan, ada surga yang rendah. Ada surga yang ditinggikan, tapi ada surga yang paling tinggi lagi, menunjukkan surga itu bertingkat. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi menukil surga itu ada 100 tingkatan. Kalau di sini surga yang ditinggikan, tapi bukan paling tingginya. Karena kalau paling tingginya adalah surga Firdaus. Dipahami irsyad. Qala ta'ala qutubuha daniyah. Surga yang ditinggikan apa fasilitasnya? 1, buah-buahnya dekat. Jadi dia surganya itu buahnya dekat, bisa nambahin tangan. Ya,
karena ada juga surga buahnya mungkin ya agak manja sedikit. Kalau ini tidak, lewat di tangannya seperti kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Sebagaimana tentang kaum yang ada di Yaman. Di antara kenikmatannya Allah berikan buah-buahan yang kalau mereka lewat kerajaannya cukup lewat saja penuhi langsung. Siapa mereka? Kaum siapa? Siapa? Kaum Sabah. Ya. Qala ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khalih. Maka kata Allah kepada mereka yang telah mempersiapkan kehidupan akhirat, yang meyakini bahwa akan ada perjumpaan dengan Tuhan, makanlah, minumlah dengan sedap disebabkan amalan-amalan yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Di mana harinya yang telah lalu ini? Di dunia. Ya. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan di hari ini, bergembira. Ya, dia tidak terlalu pikirkan dunianya. Inilah kehidupan para ustaz, kehidupan para nabi, kehidupan orang-orang soleh. Ya, mereka itu meninggalkan dunia. Dunia dia sudah talak 3, cerai. Maka dari itu kata Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya kalian itu ada di antara kalian anak-anak akhirat. Ya, kullu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Persiapkan memang. Kalau mau bahagia di akhirat, bersusah payah di dunia. Dunia adalah tempat menanam, akhirat tempat memanen. Ya. Maka dari itu kata Ali bin Abi Thalib juga, al-yawm yawmul amal wa laysa lahul hisab wal ghad yawmul hisab laysa lahul amal. Hari ini kata Ali bin Abi Thalib adalah hari beramallah. Karena hari ini tidak ada perhitungan, tidak ada hisab. Tapi di hari kiamat, hari dihisabnya amalan, dan tidak ada lagi waktu beramal. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Adapun terhadap orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan kirinya, mereka mengatakan, celakalah saya. Kenapa dikasih saya ini kitabku? Dia sudah tahu, sudah ada kabar kalau orang diberikan catatan amalannya dan dia terima melalui tangan kirinya, ciri-ciri orang celaka. Ustaz, kan bisa biar lagi banyak berdosa nanti terima pakai tangan kanan. Masalahnya pada saat itu yang menjawab bukan lagi kita, tapi amal solehah. Sama dengan di pertanyaan dalam kubur. Kan nih marrabbuka man nabiyuka wa maninuka wa hafal misaja. Tidak. Pada saat itu mulut dikunci, telinga ditutup, mata tidak melihat lagi. Yang berbicara adalah amalan soleh kita. Yang berbicara adalah kulit-kulit kita. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Yang berbicara adalah hati kita. Amalan-amalan kita. Ya, bukan lagi seperti anak istri dan tanya, bukan. Maka dari itu amalan yang menentukan. Walam adri ma hisabi. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Sungguh seandainya ya
kematian itu dan menyelesaikan segala sesuatu. Dia mengira bahwa kalau sudah mati orang selesai nih. Orang kafir kan begitu. Tidak ada itu hari akhirat. Pokoknya orang sudah mati jadi tanah selesai. Sebagaimana nenek-nenek moyang kita. Mereka tak percaya bahwa ada hari pengadilan, ada hari pembalasan, ada hari kesenangan dan kesengsaraan. Ma'abna anni maliyah. Mereka orang kafir mengatakan di sini, tidak lagi berguna, tidak mampu membantu atasku harta yang saya kumpulkan. Ya, coba lihat orang dikubur. Sekaya bagaimanapun 70 rumahnya. Nah, ini orang-orang Cina ini. Rata-rata kan orang Cina orang-orang kaya. Ya, coba lihat. Nah, bawa ke pajeronya masuk. Ya, nah bawa ke istananya. Nah, bawa ke istrinya. Nah, bawa ke emasnya ada sedikit. Ya, tapi apa yang bisa menemaninya? Tidak ada. Kalau orang Cina memang dia bawa hartanya masuk, karena mereka meyakini bahwasanya dia juga butuh belanja nanti di sana. Ya, jadi orang Cina itu di dalam kubur itu pakai emas. Saya pernah lihat langsung. Jadi dia itu kalau meninggal seperti pengantin kalau perempuan, dipakaikan emasnya, dipakaikan cincinnya, di make up baru di dalam peti, di mode pakai baju pengantin, baju Cina yang merah itu, baru disimpan lagi uang. Sebagian hartanya apa? Dibakar, baru dikirim. Dengan dia dibakar, itu ceritanya dikirim ke akhirat. Mereka juga yakin ada di akhirat. Supaya itu uangnya misalnya tabungannya bisa beli rumah, ada beli rumah di sana. Begitu mereka keyakinannya. Ya. Saya kerja sama orang Cina sekitar 9 tahun. Ya, dulu jualan. Saya tidak cerita karena ini masuk YouTube. Ya, kurang layak. Intinya saya tahu mereka keyakinan mereka. Apa kata Allah? Ma'atna anni maliyah. Tidak. Ya, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Tidak ada itu. Mau nak bawa harta, tidak ada. Khuduhu halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaan dari. Tidak ada yang dulu. Pokoknya kawal kak. Ambil dulu ini. Kasih begini. Kasih begini. Sekarang tidak. Ya. Halaka anni sultaniyah. Khuduhu fagulluh. Kata Allah, ambil dia, ikat dia. Ini orang-orang kaya, orang-orang yang tidak yakin, orang-orang yang dilalaikan dengan harta kekayaannya kepada hari akhirat, kepada berbekal terhadap bekal akhirat. Kata Allah, khuduh, ambil dia, tarik, fagulluh, belenggu tangannya. Ikat itu, pokoknya diseret, tarik, diikat. Tsummal jahim salluh. Kemudian masukkan ke dalam neraka, pokoknya ditarik, diseret. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluh. Pakai apa ditarik? Pakai kursi roda? Ya? Apakah dia ditarik pakai skuter? Tidak. Dia akan ditarik ya dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, 35 meter. Kalau pendek tidak terseret. Ya, kalau pendek kan berarti 50, kalau 1 meter ditarik begini, berarti masih kayak berdiri. Tapi kalau yang tarik di 35 meter kira-kira terseret atau tidak? Pasti terseret karena jauh jaraknya antara yang menarik dan yang ditarik. 35 meter pakai rantai lagi. Saya tanya, kita diikat pakai rantai saja, sakit atau tidak? Apalagi rantainya rantai panas. Jangan lagi ditarik, diikat saja pakai rantai panas,
Tersiksa tidak? Apalagi diseret. Ya. Bahkan di sini rantainya bukan hanya satu sisi. Sebagian riwayat dia ditarik beberapa sisi. Ya. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Kenapa dia diseret? Kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Karena sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung. Jadi ini di antara sebab. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka tidak ada atasnya pada hari ini di sini ya kecuali hamim, kecuali baginya ya neraka yang panas. Wala ta'amun illa min bislin. Dan mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dari nanah. La ya'kulu illa al-khafi'un. Yang dimana makanan tersebut itu tidak dimakan kecuali oleh orang-orang berdosa saja. Apa dibikin bangunan kertas? Coba sini kertasnya coba. Bahwasanya bumi akan dibenturkan bersama gunung dengan sekali benturan. Bersama gunung dengan sekali benturan. Kemudian di hari kiamat langit menjadi lemah. Di hari kiamat langit menjadi lemah. Dan arsy Allah bergetar. Sehingga dipikul dengan 8 malaikat. Sehingga dia dipikul dengan 8 malaikat. Kemudian hari kiamat adalah hari ditampakkannya segala sesuatu. Kemudian 3 dari terakhir hari kiamat adalah hari ditampakkannya segala sesuatu. Kemudian orang yang dibahagiakan adalah orang
yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanan. Tinggal 3 faedah baru selesai, insyaallah. Bersambungnya, jadi orang yang dibahagiakan adalah orang yang diberikan catatan amalan kebaikannya dengan tangan kanannya. Dan yang disengsarakan dengan tangan kirinya. Disambung. Dan yang disengsarakan dengan tangan kirinya. Kemudian yang kedua dari terakhir, harta dan jabatan di hari kiamat tidak memiliki arti. Ketika satu, ya, harta dan jabatan di hari kiamat tidak memiliki arti ketika tidak di atas keimanan kepada Allah. Jadi kalau dia punya jabatan, harta di atas keimanan, itu berarti. Karena 7 golongan yang diberikan naungan yang tidak ada naungan oleh kecuali naungan Allah, di antaranya siapa? Al-Imamul Adil. Orang yang bersedekah, yang tangan kanannya bersedekah tidak dilihat oleh tangan kirinya. Itu bermanfaat berarti harta dan jabatannya. Ya, ketika tidak di atas keimanan kepada Allah. Terakhir, balasan bagi para pendosa dengan makanan dari darah dan nanah. Naudzubillah. Perhatikan di sini ya. Allah katakan orang yang memiliki kesalahan. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Nabi katakan di sini dengan isim mubarak. Setiap anak cucu Adam itu gemar melakukan kesalahan. Sedangkan di sini Allah cuma katakan khati'un, satu saja. Walaupun di sini dalam lafaz jamak. Bayangkan, berarti kita semuanya ini terancam. Ya, termasuk orang-orang yang memakan dan meminum dari darah dan nanahnya. Karena siapa yang antara kita darah dosanya? Maka dari itu jangan main di dunia, jangan lalai. Ya, jangan karena kesenangan sementara akhirnya kita berpaling dari hari akhirat, berbekal dengan bekal sesungguhnya. Hati-hati. Jangan menganggap saya masih muda Ustaz. Apakah kematian menunggu tua? Saya Ustaz
Masih ada hari tua. Siapa yang jamin hari tuamu kau akan dapatkan? Ya, maka dari itu manfaatkan. Ini yang bisa kita ingatkan, sekali lagi kita ingatkan kepada seluruhnya, agar khususnya di pelajaran tafsir jangan ada yang bermain. Ya, untuknya antum tidak dapat lagi saya dalam keadaan kasar. Kalau satu bait 5, kalau antum main di majelisnya langsung dikeluarkan dari pondok. Tanya siapa yang pernah di RPA. Ya, bicara saja di majelisnya beliau seluruhnya, ya, agar hendaknya tidak ada yang bermain di majelis ilmu. Fokus saja, belum tentu sukses. Apalagi tidak. Ya, ini yang bisa kita berikan. Dan mohon maaf, inilah cara belajarnya para ulama. Ya, dari masa ke masa. Ini bukan keinginan saya. Saya bahkan juga pernah diusir. Saya dulu seperti itu. Ya, saya diusir dari kelas. Karena dulu juga begitu. Tapi saya dulu ada teman saya yang bertanya, saya jawab saja. Bahkan di majelisnya satu baik. Pernah juga saya ditegur. Karena begitu ada yang bertanya, Ustaz, apa maksudnya? Saya jawab. Langsung Ustaz berhenti ceramah, kemudian saya ditegur. Seperti antum ini begini. Ya, akhirnya mulai dari situ saya tidak pernah bicara. Bahkan saya kalau duduk di majelisnya Ustaz di belakang copot-copot aku. Ya, nah itu pendidikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu terasa. Ya, yang menjadikan saya kalau di majelis tidak pernah lagi mau di belakang, tidak pernah lagi mau bicara. Ya, nah ini pelajaran buat kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali ingatkan yang senantiasa kita berdoa kepadanya, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hendaknya orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu menghafalkan doa dan kisah ini.